Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan tentunya salam sehat. Tidak lupa mengawali ini saya menyampaikan dulu Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-76 proklamasi kita tahun 2021. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati Pak Primus Dorimulu, News Director Berita 1 Media Holdings, pemimpin redaksi majalah Investor Pak Komang Darmawan, para narasumber kita pagi ini ada Pak Dirjen Aptika, Ketua Satgas Waspada Investasi, dan dari unsur Polri, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya menyampaikan terima kasih bahwa pagi ini saya diajak serta untuk ke webinar mewaspadai jeratan pinjaman online ilegal. Secara teknis tentunya terkait dengan pinjaman, financial technology, online banking, internet banking, bahkan digital banking dari sisi mikro, prudensial, dan institusi keuangan menjadi domain otoritas jasa keuangan. Jadi tentu saya tidak menyinggung hal-hal yang sangat teknis yang berkaitan dengan financial technology atau fintech, online dan internet banking, apalagi digital banking. Itu sekali lagi menjadi domainnya OJK, walaupun ada background experience sedikit terkait dengan itu. Baiklah, pandemi COVID-19 telah meningkatkan adopsi teknologi di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 2020 yang lalu mencatatkan bahwa pertumbuhan volume transaksi sebesar 11% dan jumlah transaksi sebesar 13% pada perusahaan finansial teknologi global secara agregat. Bank Dunia juga mencatat bahwa pertumbuhan volume transaksi ini tidak merata pada semua jenis fintech. Beberapa jenis perusahaan fintech mengalami pertumbuhan, seperti digital custody meningkat 36% dan digital payment meningkat 26%. Namun peer-to-peer lending fintech mengalami penurunan transaksi hingga 8%. Hal ini juga sejalan dengan tren peningkatan tunggakan hutang yang meningkat hingga 9% dan kasus keterlambatan pembayaran yang meningkat hingga 14%. Situasi di Indonesia memperlihatkan kondisi sebaliknya, di mana industri peer-to-peer lending fintech di Indonesia tetap meningkat, baik dari sisi pendanaan maupun penyaluran dana. Ini juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara peer-to-peer lending fintech, serta tingkat resiliensi industri yang lebih mumpuni. Pada Juli tahun ini, tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa terdapat 121 penyelenggara peer-to-peer lending fintech di Indonesia. Distribusi pinjaman yang diberikan sampai dengan Juni 2021 juga sudah menjangkau 25,3 juta masyarakat dengan total penyaluran dana sebesar 14,793 triliun.
Angka ini meningkat dari kondisi Januari 2021 lalu. Dalam 6 bulan terjadi peningkatan jasa peer-to-peer lending fintech yang baru menjangkau 24,7 juta masyarakat dan menyalurkan 9,38 triliun. Jadi ada peningkat yang signifikan walaupun ya porsinya belum besar dibandingkan dengan tradisional banking lending. Kementerian Kominfo memahami betul bahwa masa depan industri fintech di Indonesia harus terus didukung dengan pemutakhiran di berbagai aspek. Riset yang dilakukan oleh Asosiasi Financial Technology Indonesia pada tahun 2020 lalu menyatakan bahwa kemajuan peer-to-peer lending fintech dapat didukung oleh pengembangan teknologi seperti infrastruktur cloud, sistem elektronik Know Your Customer atau eKYC, hingga fraud database. Kesemuanya merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri peer-to-peer lending fintech, termasuk dari ancaman penyedia pinjaman online tanpa izin di Indonesia atau ilegal. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu hadir dalam memastikan penyelenggaraan industri pinjaman online yang aman dan terpercaya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang yang telah diubah yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, serta memfasilitasi pemanfaatan teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Bagi yang melakukan tindak pidana sektor fintech, termasuk peer-to-peer lending, maka perlu dilakukan tindakan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Ya. Hal ini perlu dilakukan agar jangan sampai dianggap mudah untuk melakukan penipuan di sektor peer-to-peer lending. Regulasi teknis pengaturan penyelenggaraan peer-to-peer lending fintech yang tertuang dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi menjadi dasar tata kelola ekosistem industri pinjaman peer-to-peer lending fintech. Mendampingi POJK 77 2016 tersebut, Kominfo melakukan tata kelola sistem elektronik yang meliputi para penyelenggara jasa fintech sebagai penyelenggara sistem elektronik melalui Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik serta ketentuan perubahannya, yaitu Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020 tersebut. Melalui ketentuan PM 5 2020, Kominfo menerima beragam laporan dari kementerian lembaga, termasuk dari OJK, untuk melakukan penutupan akses internet terhadap para penyelenggara jasa keuangan tanpa izin, meliputi para penyedia pinjaman online tanpa izin seperti tadi disampaikan oleh MC kita. Bapak Ibu sekalian, penguatan regulasi tersebut perlu didukung juga dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman siber serta penipuan dalam penyediaan layanan. Studi Bank Dunia tahun 2020 melaporkan bahwa industri fintech, terutama di negara-negara berkembang, memiliki tingkat resiko keamanan siber hingga 19%.
lebih besar daripada risiko serupa di negara maju yang hanya 14%. Upaya untuk memastikan pelaksanaan perlindungan masyarakat pada kegiatan penyelenggaraan jasa pinjam online dilakukan melalui beberapa langkah komprehensif yang meliputi, termasuk yang paling tegas adalah pemutusan akses terhadap para penyelenggara peer-to-peer lending fintech yang melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan upaya tentu ya, di samping itu kami melakukan upaya-upaya literasi digital. Sebagai wujud pelaksanaan kebijakan, Kementerian Kominfo juga melakukan pemutusan akses terhadap para penyelenggara jasa pinjaman online yang melanggar peraturan perundangan. Apa saja yang melanggar, kami ambil tindakan tegas sejauh itu ya mengganggu ruang digital yang sehat. Terhitung sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus kemarin 2020, 2 hari yang lalu, telah dilakukan pemutusan akses sebanyak 3.856 platform fintech tanpa izin tentunya, termasuk penyelenggara peer-to-peer lending fintech tanpa izin sesuai dengan hasil koordinasi bersama OJK. Ya, Kominfo melakukan ini tentu dalam kolaborasi dan koordinasi dengan institusi-institusi lembaga negara terkait lainnya. Selain itu, Gerakan Nasional Literasi Digital melalui Siberkreasi, Kominfo di 514 kabupaten dan kota juga turut membekali masyarakat dengan beragam kemampuan untuk mencerna informasi yang benar dan tepat selama menggunakan internet. Kegiatan literasi digital yang ditargetkan sejumlah 12,4 juta peserta per tahun ini dimulai tahun 2021 dan akan dilakukan konsekutif ya setiap tahunnya, dengan harapan setidaknya sampai dengan akhir kabinet ini, masa kabinet ini, 50 juta peserta dapat dilakukan sampai tahun 2024 dengan kurikulum ya atas 4 pilar literasi digital: kecakapan atau cakap digital bermedia digital, budaya bermedia digital, etika bermedia digital, aman bermedia digital. Jadi 4 kurikulum literasi digital. Keseluruhan materi ini atau kurikulum ini merupakan salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat agar semakin waspada dalam menggunakan internet, termasuk pada saat memilih penyedia jasa pinjaman online. Dan berhati-hati serta cerdas memberikan data pribadinya dalam kaitan dengan pelindungan data pribadi. Kegiatan-kegiatan yang berkait dengan literasi agar ruang digital yang sehat, bermanfaat, dan aman digunakan ini merupakan kerja bersama kolaborasi ya, dari berbagai elemen bangsa, dan dia bersifat edukasi jangka panjang. Kita tentu tidak bisa menunggu sampai masyarakat semuanya cerdas, aman, dan paham digital. Karena apa? Transformasi digital sedang berlangsung dan terus berlangsung. Namun demikian, kita harus tetap ya bisa melakukan edukasi yang memadai agar kegiatan-kegiatan masyarakat di ruang-ruang digital bisa berlangsung dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, menyikapi maraknya perkembangan industri peer-to-peer lending fintech, kami memahami masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama-sama. Upaya kolaborasi untuk menuntaskan permasalahan para penyelenggara peer-to-peer lending ini harus komprehensif dari hulu hingga hilir. Tidak hanya fokus pada upaya pemutusan akses semata. Upaya hulu hilir yang harus dilakukan bersama-sama. Kita perlu mengembangkan peer-to-peer lending fintech, online atau internet banking,
menuju digital banking yang lebih maju dan lebih cepat. Kerjasama yang semakin kuat antara pemerintah, OJK, Kominfo, industri perbankan sebagai jasa perantara antara penyedia peer-to-peer lending fintech, Bank Indonesia, akademisi, pelaku industri peer-to-peer lending fintech, serta masyarakat sangat dibutuhkan. Melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, ekosistem industri ekonomi digital Indonesia akan semakin tangguh. Ya, diharapkan terus tumbuh, mewujudkan Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Terima kasih. Demikian Pak Primus yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi dalam webinar kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.